Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kita masuk tentang perancangan basis data. Ya. Kita kemarin sudah mengenal nih basis data. Sekarang kita masuk ke perancangan basis data. Ya kan? Nah, di pembahasan kali ini yang kita akan bahas yaitu kenapa sih kita menggunakan perancangan basis data? Kenapa nggak langsung buat sih? Nah, kan gitu. Yang kedua, tujuan dari perancangan basis data. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dalam sebuah merancang basis data. Lalu komponen-komponen sistem informasi. Hubungannya apa sih? Kok kita belajar komponen-komponen sistem informasi ya? Nanti kita bahas. Kita bahas basis data kok berhubungan dengan sistem informasi ya? Nanti kita akan bahas. Lalu yang keempat, itu tahapan perancangan dari sebuah basis data. Ya. Ya. Nah, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu tentang alasan perancangan dari sebuah basis data. Ya. Kenapa sih kan gitu? Kita selalu bertanya kenapa kan? Kenapa kok dibuat? Kenapa kok dirancang kan gitu? Alasannya apa sih yang mendasari? Yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian sebuah sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu sudah memiliki bagian yang ada di dalam sistem basis data. Logikanya gini, kita punya data nih, ya kan? Kalau kita punya data atau kumpulan data, kita proses, akan menghasilkan sebuah informasi enggak? Iya, benar, akan menghasilkan sebuah informasi. Sehingga dari informasi itu kita akan buat sistem. Nah, jadilah sebuah sistem informasi. Jadi, sistem basis data itu telah menjadi bagian dari sistem informasi. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar. Ya. Loh Pak, kenapa kalau nyimpennya besar nggak pakai hard disk? Nah, salah. Karena kita akan memanajemenkan, ya kan, sistem basis data ini dengan aplikasi, ya kan. Berarti kalau dengan aplikasi kita butuh, ya kan, software juga dengan aplikasi, ya sama-sama dengan aplikasi akan bergabung, istilahnya gitu. Nah, sehingga nanti basis data itu akan digunakan untuk media penyimpanan yang besar. Memang nanti media penyimpanannya di dalam hard disk. Nah, tapi untuk tools membangun sebuah basis data, nanti kita butuh software DBMS. Nah, software DBMS apa aja nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga, ya kan, perancangan sebuah basis data memiliki sebuah fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Jadi karena semua kegiatan sekarang itu direkam dalam bentuk digital, maka kita perlu juga menyimpan dalam bentuk digital, ya kan? Kayak misalkan nih, kita ya kan, kerja nih. Nah, kerja misalkan di ekspedisi, ya kan? Kita mau ngirim surat jalan. Nah, kalau kita menunggu surat jalan itu dikirim lewat JNE, kita lama. Nah, kalau kita scan, ya kan, hasil scanan tersebut dikirim ke driver. Nah, driver itu akan bisa jalan, ya kan, dengan membawa surat jalan scanan, ya kan, seperti itu. Nah, dikarenakan ya, alasan yang keempat ya, kenapa sih, ya kan, basis data digunakan, ya kan, atau perancangan basis data perlu. Nah, karena apa? Sekarang, ya kan, sudah dikondisikan ke dalam digital atau diarahkan ke komputerisasi, maka kita perlu adanya membuat sistem untuk memanajemen dari data-data digital tersebut. Nah, makanya kita butuh basis data, kan gitu. Lalu yang keempat, alasan kita membuat sebuah basis data yaitu semakin kompleks data
dan aplikasi yang digunakan. Jadi data itu semakin kompleks, ya kan? Maka di dalam pembuatan basis data diperlukan relationship. Nah, relationship itu apa sih? Hubungan antar data yang harus dimodelisasikan. Dimodelisasikan, jadi dirancang dulu nanti, dimodelkan. Kamu mau membuat tabel tuh, nah kalian akan pilah-pilah. Tabel mana sih yang akan jadi tabel induk atau tabel utama, tabel mana sih yang akan menjadi tabel anak atau tabel pendukung. Nah, lalu yang terakhir, alasan kenapa kita merancang sebuah basis data. Nah, karena dibutuhkan kemandirian data. Nah, nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada yang tanya dulu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini saya cek lagi. Ini udah ada masuk. Ini Mbak Riz. Brian kan ya, barusan habis asaran ya. Nah, lalu kita masuk tujuan tujuan dari perancangan basis data ya. Dari tujuan karena tadi kita udah membahas nih alasannya kenapa. Nah, baru kita membahas nih tujuannya. Jadi efeknya apa sih kok kita harus belajar basis data kan gitu. Efeknya apa sih kok kita harus melakukan perancangan dulu, ya kan? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konten dari sebuah informasi, ya kan, yang digunakan oleh pengguna, ya, dengan aplikasi-aplikasi tertentu, ya kan. Jadi basis data ini untuk memenuhi kebutuhan ya dari penggunanya untuk menghasilkan apa sebuah informasi, ya kan. Makanya tujuannya itu. Kalau nanti basis data sudah di manajemen, berarti kita akan mudah dalam mencari sebuah informasi, ya kan. Lalu yang kedua, yaitu tujuan dari basis data menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, mendukung sebuah kebutuhan dalam sebuah pemrosesan dan objektivitas kerja. Nah, baik nanti itu tujuannya tuh waktunya respon itu cepat, ya kan? Logikanya kalau kita sudah buat digital, kita arsipkan, kalau kita mau mencari data-data yang sudah lampau, ya kan? Kita lebih cepat. Beda lagi kalau kita buat kabinet nih atau dibuat manual, misalkan berkas-berkas kertas atau arsip-arsip laporan keuangan, kalian masukkan map, ya kan? Map itu kalian masukkan kabinet. Ketika kalian diminta untuk mencari informasi yang sudah lewat, kalian akan buka-buka map terlalu lama. Beda lagi kalau sudah dikomputerisasikan, ya kan? Sudah di manajemen. Nah, inilah tujuan dari basis data tadi. Nah, lalu yang kedua, itu waktu pemrosesan. Nah, ketika kita cari pakai tombol search, waktu proses cepat nggak? Proses cepat. Misalkan ada transaksi, nah, penjualan. Ketika saya butuh sebuah informasi total harga, nah, di basis data ini akan sudah diproses, sehingga waktu pemrosesan akan lebih cepat daripada kalian misalkan ada nota nih, nota kalian ambil kalkulator, kalian ketik satu-satu. Oh, tadi habisnya 5.000, terus ditambah 5.000 lagi ditambah, terlalu lama. Makanya kita buat basis data. Nah, jadi waktu pemrosesan akan lebih cepat. Nah, dan tujuan yang terakhir ini yaitu untuk ruang penyimpanan, ya kan? Dengan adanya nanti basis data, penyimpanan itu bisa di manajemen, jadi tidak terbuang sia-sia, ya kan? Sampai sini untuk tujuan dari basis data ditanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada? Oh, belum. Oke, siap. Saya lanjut lagi. Nah, kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu tentang komponen dari sebuah sistem informasi. Nah, ada yang tahu tentang sistem enggak?
Sistem tuh apa sih? Informasi apa sih? Kenapa kok sistem informasi kan gitu? Sistem apa sih? Ada yang tahu? Sistem tuh apa? Pengertian dari sebuah sistem. Apa tuh sistem? Hmm? Hah? Nah, nanti hubungannya apa sih sistem informasi dengan basis data kan gitu? Kita bahas dulu sistem itu apa sih kan gitu. Di situ nggak ada, di slide saya nggak ada. Nah, makanya kalian boleh browsing, kalian kan bawa handphone. Nah, kalian cari aja sistem apa sih? Nah, sistem itu yaitu satu kesatuan, ya. Jadi ingat-ingat, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sebuah komponen, ya, atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Nah, jadi sistem, ya kan, satu kesatuan, ya kan, yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk memudahkan sebuah aliran informasi, ya. Jadi komponen-komponen, ya, yang terdiri dari satu kesatuan atau elemen-elemen yang terdiri dari satu kesatuan yang dihubungkan bersama, ya, untuk memudahkan aliran sebuah informasi, ya kan. Atau bisa dikatakan sistem itu menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Atau bisa dikatakan, ya kan, sistem adalah, ya kan, sekumpulan unsur atau komponen atau elemen yang saling berkaitan, ya, dan saling mempengaruhi. Jadi sistem tuh, ya kan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kerjamu tidak sesuai sistem, berarti kan kamu saling mempengaruhi. Oh, ini kamu mempengaruhi ini, mempengaruhi yang lain kan gitu. Jadi sistem, saya ulangi, adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama, ya kan? Jadi kita tuh punya kegiatan sama-sama, ya kan? Kok sistemnya kamu langgar, akan mempengaruhi yang lain, kan gitu. Itu namanya sistem. Logikanya yang gampang seperti itulah. Jadi saya ulangi lagi, sistem adalah sebuah kumpulan dari unsur-unsur atau sebuah komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk menciptakan satu tujuan atau suatu tujuan. Jadi suatu tujuan yang sama kan gitu. Nah, terus ada yang tahu tentang informasi? Informasi itu apa sih? Apa sih itu informasi? Ya kan? Tadi sistem itu elemen-elemen, ya kan? Yang terdiri dari satu kesatuan yang mempengaruhi, ya kan? Nah, sekarang kita belajar ke informasi. Kenapa sih informasi, ya kan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Informasi itu apa? Informasi. Ya kan? Tolong dong saya carikan sebuah informasi pendaftaran mahasiswa baru di Stekom, kan gitu kan? Tolong dong saya carikan informasi kapan sih perkuliahan offline akan dimulai lagi setelah wabah corona, kan gitu. Atau pandemi corona, kan gitu. Kapan sih kan? Nah, informasi itu apa sih kan gitu? Ada yang tahu? Mbak Risa Berlian atau Mbak Rohmatun nih bisa jawab informasi apa? Sekumpulan data, Pak. Informasi adalah sekumpulan data. Itu tadi kan basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi, ya kan?
informasi adalah sekumpulan pesan. Salah. Rangkaian angka dan huruf. Atau ayo apa? Apa sih informasi? Jadi informasi untuk mengolah data. Untuk mengolah data adalah basis data, ya kan? Informasi itu adalah dari data yang sudah dikumpulkan, ya kan? Informasi itu dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi dikumpulkan di dalam basis data nih, ya kan? Udah dikelompok-kelompokkan ke dalam objek. Objek itu apa sih? Tabel. Udah kita kelompokkan ke tabel, ya kan? Nah, setelah dikelompokkan ke dalam tabel, itu akan diolah, ya kan? Nah, setelah diolah, akan menghasilkan apa sih? Misalkan saya mengolah nih, saya punya tabel barang sabun, harganya 1.000, ya kan? Terus ada customer beli sabun 2 biji. Berapa sih harganya? Total harganya, ya kan? Saya punya tabel nih, saya ulangi lagi. Saya punya tabel barang dengan harganya satunya 1.000, ya kan? Terus ada customer beli 2 sabun, ya kan? Saya akan butuh total harga. Berapa sih total harga yang harus dibayar oleh customer? Nah, itu kan menghasilkan sebuah informasi, ya kan? Berapa kan gitu. Nah, berarti kan informasi apa sih? Nah, bisa dilogika. Berarti ada data yang sudah terkumpul. Berarti data barang nih, silakan gitu. Data barang tuh sudah direkam, sudah dikumpulkan di dalam data, ya kan? Udah dikelompok-kelompokkan. Ya. Logikanya seperti itu. Yang menjadi bentuk, ya kan? Satu kesatuan, ya kan? Yang diolah, ya kan? Yang diolah, yang menghasilkan, ya kan? Sebuah bentuk yang bermakna atau bernilai. Nah, jadi lebih bernilai dan lebih bermakna daripada kita tadi punya data barang tok. Nah, tapi kalau belum ada transaksi, belum ada nih informasi yang saya akan berikan. Total bayarnya berapa sih? Oh, saya bisa menginformasikan yang beli. Misalkan ada kalian beli di Ada atau beli di Indomaret. Kalian beli nih sabun tadi satu harganya 1.000, kalian beli 2. Nah, secara otomatis ya kan nanti kasir akan menyebutkan informasi, Mbak, total harganya dari sabun ini 2.000. Nah, inilah data yang sudah direkam atau yang sudah disimpan, baik nanti simbol, angka, huruf, ya kan? Terus audio, video diolah, ya kan, yang menghasilkan sebuah bentuk informasi yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Nah, itu disebut dengan informasi. Nah, jadi tadi sistem adalah sekumpulan-kumpulan, ya kan, sekumpulan-kumpulan komponen, ya kan, yang dihubungkan bersama, ya kan, Emilo mbek roti. yang berkaitan atau yang bersama, ya kan, yang mempengaruhi dalam melakukan kegiatan. Ya, itu tadi sistem informasi itu untuk mengolah data yang menghasilkan sebuah bentuk yang lebih berguna, ya kan gitu, intinya kan gitu. Kenapa Mbak Risa nih? Mbak Risa kok senyum-senyum kenapa nih? Udah ya, ada tanyakan sampai sini gimana? Nah, lalu ada pun, nih kan, makanya kan penting nih. Hubungannya apa sih Pak? Kok basis data berhubungan dengan komponen sistem informasi? Hubungannya apa? Ya iya, basis data itu nanti kumpulan data-data yang terintegrasi. Nah terus kalau datamu sudah terkumpul, sudah kalian manajemen, diapakan kan gitu. Makanya berhubungan dengan sistem informasi. Ya disalurkan informasinya, nah, agar lebih berguna. Nah gitu. Kalian cuma ngumpul ke data tok nih, kumpul ke data, disimpan di flash disk, simpen di istilah di dalam rak istilah gitu. Tapi kalian nggak proses, terus kalian nggak ACC,
yang nggak akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Nah, makanya basis data dengan informasi atau sistem informasi itu saling berkaitan, ya kan? Kita nggak harus Ya. basis data toh, enggak. Basis data itu yang akan diolah nanti menghasilkan sebuah informasi ya, nanti jadi satu kesatuan di sistem informasi, ya gitu. Nah, di komponen sistem informasi ini yang kita perlukan yaitu basis data. Nah, kan makanya ini loh, kenapa sih penting basis data? Nah, jadi basis data. Yang kedua, perangkat lunak basis data. Perangkat lunaknya apa? Nanti pakai misalkan Oracle, MySQL, terus pakai Access. Terus perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi ini bukan aplikasi untuk membuat basis data. Tadi kan sudah saya yang kedua poin menerangkan perangkat lunak basis data. Nah, yang ketiga itu perangkat lunak aplikasi. Berarti aplikasi ini digunakan untuk membuat sebuah tampilan dari program kamu yang akan kamu berikan kepada penggunanya, ya kan? Jadi pengguna itu tidak boleh masuk basis data, ya kan? Jadi pengguna itu akan mengakses form-form kalian atau tampilan-tampilan program kalian dulu. Nggak boleh pengguna itu langsung masuk ke basis data, nggak boleh. Kita nggak boleh. Kita istilah kamu jualan, ya kan? Kamu punya gudang, ya kan? Kamu yang ngambil barang nggak boleh. Kamu harus minta ke gudang dulu, gudang yang akan mengambilkan barang, ya kan? Gitu. Logikanya seperti itu. Makanya di sini, ya kalian harus mengenal nanti perangkat lunak aplikasinya apa sih. Nah, nanti ada beberapa nih. Kalian bisa pakai AHP, ASP, PHP, nah, Java, terus kalian bisa pakai Visual Basic, ya kan, dan lain sebagainya nanti untuk membuat sebuah aplikasinya, kan gitu. Lalu yang keempat yaitu perangkat keras. Nah, ini perlu perangkat keras ini. Kenapa sih kok diperlukan bis komponen sistem informasi? Nak melu munggi buri telat kok ora. Nah, ini Mbak Romatun ya. Mbak kan buru-buru soalnya kan wis final proposal. Pada senyum semua nih loh. Mbak Romatun kedengeran. Enggak apa-apa. Enaknya kuliah Elan gini ya, bisa tatap muka tapi sambil guyon ya. Nah. Mbak Devi Mariani ini loh, dari tadi senyum sambil benerin kerudung loh, ya. Nah, dibilang gitu langsung malu. Jespon mertekok tok wis dibayar kapan? Soalnya Jespon Korea mbek Jespon kan beda TOP-ne. Ya wis nomor konfirmasi mergo wingi aku njaluk. Komponen yang keempat di dalam sebuah sistem informasi yang sangat perlu adalah perangkat keras. Kalian punya data digital, terus punya aplikasi untuk manajemen basis data atau perangkat lunak basis data. Terus kalian mau simpan di mana sih? Nah, maka kalian perlu yang namanya perangkat keras. Perangkat kerasnya apa? Yaitu adalah hardware-nya. Hardware-nya itu apa? Hard disk. Nah, jawabannya adalah hard disk. Kita perlu hard disk. Pak, berarti kalau kita membuat basis data nggak perlu hard disk. Ya perlu tetap. Perangkat keras kita perlu. Kan? Tapi di dalam perangkat keras itu, ya kan, kita ingin memanajemen nanti menggunakan apa? Ya, perangkat lunak dari basis data. Nah, kan gitu. Nah, basis data kita udah buat nih nanti, ya kan, dengan perangkat lunaknya pakai Oracle atau pakai MySQL atau pakai Access, ya kan. Terus kita mau menampilkan datanya atau menampilkan informasinya pakai apa? Sebuah sistem, yaitu aplikasi perangkat lunaknya. Entah kalian pakai Visual Basic, entah kalian pakai PHP, entah kalian pakai ASP, entah kalian pakai Dreamweaver, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dari komponen sistem informasi adalah personal atau pengguna. Nah, jadi pengguna ini penting. Kalian harus analisa nih di dalam sistem informasi ini
targetnya akan kalian berikan atau penggunaan sistem ini akan kalian hubungkan dengan siapa saja. Karena tadi ingat, sistem adalah yang berhubungan, ya kan? Sistem adalah tadi kan, ya. Tadi kata sistem kan komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, ya kan? Berarti user ini akan mempengaruhi dari kinerja sistem. Nah, berarti nanti misalkan ada pembagian hak akses nih, ada bagian gudang, bagian admin, bagian apa sajalah yang ada di perusahaan kalian akan menjadi satu kesatuan, dan ketika itu ada yang tidak bekerja akan mempengaruhi sistem yang lain, ya kan? Misalkan bagian gudang nggak input data barang nih, nah bagian gudang nggak input data barang, ketika nanti sales atau admin menjual barang, dia nggak bisa dapat informasi nih, ya kan? Ya kan? Yeah. Nah, makanya tidak akan bisa terjadi transaksi. Nah, ini saling mempengaruhi. Nah, makanya user itu penting. Jadi user atau pengguna itu kalian harus analisis kebutuhan pengguna itu apa saja sih, kalian harus tanyakan. Bagian gudang butuh apa aja. Oh, nanti aplikasi yang bisa mencatat stok barang. Oh, bisa mencatat harga barang. Oh, bisa menampilkan misalkan data barang. Nah, jadi kayak gitu dan lain sebagainya. Kalian harus tahu pengguna-pengguna ini akan pengguna-pengguna ini, ya kan, aktivitasnya apa saja sih, kan gitu. Kalian harus cari dulu, analisa dulu. Jadi misalkan besok kalau dalam skripsi kalian membuat basis data, ya kan, untuk aplikasi kalian harus analisa dari penggunanya. Kalian tanya dulu, bagian admin ada masalah apa sih? Oh, saya masalahnya admin kalau ada transaksi tak catat di buku. Setelah buku tak rekap. Nah, setelah tak rekap baru tak kasihkan pimpinan. Lah, berarti kan itu butuh waktu lama tuh. Nah, maka saya buat sistem dengan menggunakan nanti basis data. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian harus analisa juga. Enggak sementara-mentah langsung kalian saya bisa program tak buat ini. Enggak, kalian harus cari dulu, analisa dulu. Kasus-kasus entah kalian dari personalnya, ya kan, entah dari informasinya yang akan kalian proses. Nah, itu kalian harus cari dulu. Jangan langsung asal. Mentang-mentang ini perusahaanku udah pakai komputerisasi semua, mesti nggak ada masalahnya. Jangan, dianalisis. Bisa nggak sih? Masih butuh pengembangan nggak sih? Nah, kalau ada pengembangan, kenapa nggak dikembangkan, kan gitu. Jangan bilang langsung, perusahaanku atau objek penelitianku sudah menggunakan sistem komputerisasi nih. Berarti enggak sih? Enggak perlu tak buat basis data. Perlu. Misalkan komputerisasinya masih pakai komputerisasi sederhana. Pakai bantuan apa? Microsoft Excel misalkan. Lah, di dalam Microsoft Excel kurang dalam melakukan penyimpanan yang data yang lebih besar. Maka kamu usulkan, kemarin tuh Excel kekurangannya dia tidak bisa menampung data yang besar. Nah, makanya saya buatlah sistem nih dengan menggunakan basis data. Nanti ada basis data. Nah, agar nanti data-data yang besar itu bisa terekam atau tersimpan. Nah, gitu. Jadi kalian harus analisa dulu. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Ya. Ini waktunya mau habis nih. Silakan kalau menanyakan dulu. Habis ini masuk ke ada, Pak. Ya. Habis ini masuk lagi ke Siakat, terus ambil jadwal yang hari Rabu pukul 16.30 ya. Habis ini ya. Nunggu sampai ini berhenti sendiri dulu. Ya, Pak. Saya terangkan lagi nih. Nah, nih. Siklus dalam sistem informasi yang perlu diperhatikan adalah analisa kelayakan. Nah, kan tadi sudah tak jelaskan nih analisa kelayakan, ya kan, di area aplikasi, identifikasi keuntungan dan kerugian nanti kalian menggunakan basis data itu apa, ya kan, terus penentuan kompleksitas data atau sebuah proses,
dan prioritas aplikasi apa sih yang akan kalian sodorkan untuk mengatasi masalah yang terjadi di objek kalian, kan gitu. Lalu yang kedua, pengumpulan data analis, ya kan, menjadi sebuah kebutuhan kan, dari penggunanya. Lalu yang ketiga, perancangan basis data dan sistem aplikasinya. Jadi aplikasi itu sendiri, nanti basis data sendiri. Nah, dari aplikasi sudah jadi, basis data sudah jadi, akan digabung. Jadi aplikasi itu menjadikan tampilan dan untuk menampilkan sebuah informasi, lalu basis data itu nanti digunakan untuk apa? Pemrosesan dan penyimpanan data kalian. Seperti itu. Nah, nanti seperti ini contohnya, ya kan? Nanti saya bagi di WA-nya salah satu biar nanti di-share. Habis ini kita masuk ke sesi yang kedua di jadwal hari Rabu. Ingat-ingat, nanti habis ini kita praktek ke basis data menggunakan akses, ya. Habis ini kita praktek. Nah, jadi mungkin bisa disiapkan dulu laptop, mungkin buka akses. Habis ini kita nanti belajar akses. Nah, saya lanjut lagi. Nah, kita masuk tahapan yang terakhir, yaitu nah ini nanti masih banyak nih. Tahapan terakhir, ya, yaitu perancangan basis data, ya kan? Nah, dalam perancangan basis data yang perlu diperhatikan itu mengevaluasi sistem yang ada. Jadi kalian evaluasi dulu kekurangannya apa, ya kan? Nanti kita kembangkan pakai basis data. Lalu yang kedua, pengembangan standarisasi dari pengumpulan data, format data dan proses. Jadi format datanya nanti distandarkan. Misalkan, oh data ini kok bentuknya teks, oh saya pakai karakter. Oh data ini kok bentuknya number, oh berarti saya pakai 2 numerik. Nah, 2 numerik ini dipisah, bilangan bulat dan bilangan desimal. Kalau bilangan bulat pakai data tipe INT, terus pakai data tipe byte, pakai data tipe short dan yang lainnya. Kalau yang data tipenya desimal pakai apa, Pak? Pakai float dan double. Nah, lalu kita analisa lagi nih kelayakan secara teknologi. Teknologinya mumpuni enggak kalau kita pakai basis data? Oh mumpuni, yaudah kita buat. Lalu yang keempat, benar ya, keempat ya. Kita cari operasionalnya. Nah, yang kelima kita cari dari segi ekonominya. Nah, basis data dengan model offline yang nanti disimpan di kabinet-kabinet lebih ekonomis mana nih? Oh ternyata ekonomis basis data karena direkam dalam satu harddisk. Harga satu harddisk saja harganya cuma 700.000 nih, ya kan? 1 tera 700.000. Nah, 700.000 itu bisa menyimpan berapa ribu file, ya kan? Daripada kalian mau beli kabinet. Kalau kalian beli kabinet, harga kabinet itu berapa? 3 juta kan? Lebih mahal daripada membuat beli harddisk. Nah, di sini nanti kalian bisa buat permasalahannya. Jadi karena ini media penyimpanan, kalau kita pakai manual itu akan butuh biaya yang besar. Karena kan untuk menyimpan data, kalian beli kabinet, terus beli flipnya, nah kan itu harganya kalau di total lebih dari beli harddisk satu. Padahal satu harddisk 1 tera itu kalian bisa menyimpan file itu ribuan. Logikanya gini, kalian beli handphone, storage-nya mungkin ya kan 64 GB ya kan, RAM 4 GB, internal 64 GB. Nah, kalian suka foto-foto nih, ya kan? Coba logikakan. Kalau foto-foto itu kalian print, kalau kalian simpan di lemari, ya kan? Simpan kalian lemari, foto-fotomu penuh nggak lemari itu? Akan penuh dengan di lemarimu penuh dengan foto-foto nggak? Pasti akan penuh. Beda lagi kalau di handphone. Lebih ringkas mana? Lebih ringkas di handphone. Nah, itulah
kalian nanti bisa kalian jadikan alasan kenapa sih saya kok membuat sistem. Nah, karena ini Pak, saya sudah buat basis data yang akan memberikan keekonomisan dalam biaya kan gitu. Bisa kalian jadikan analisis, bisa kalian berikan, jadi kayak gitu. Jadi kalau nggak tak buat sistem kayak gini, berarti nanti bentuknya file. Kalau saya file, nanti harganya untuk biaya penyimpanan itu akan lebih besar daripada saya merekam bentuk-bentuk dalam bentuk digital. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang tahap kedua dalam perancangan dari basis data yaitu pendefinisian sistem. Nah, jadi pendefinisian juga penting. Ruang lingkupnya sama dalam sistem basis data yaitu para penggunanya tadi sudah saya jelaskan lagi, aplikasi-aplikasinya, ya kan. Terus yang kedua, ya kan, para pengguna dan aplikasi untuk yang masa datang. Dan yang ketiga, mendefinisikan batasan dari sistem basis data. Jadi pengguna ini akan dibatasi. Misalkan bagian gudang yang nggak boleh melakukan penjualan. Yang bisa melakukan penjualan ya siapa? Bagian adminnya. Jadi bagian gudang cuma data-data barang yang masuk, terus ngasihkan data barang atau barangnya ke adminnya. Biar adminnya yang melakukan pemrosesan terhadap penjual. Jadi kayak gitu. Jadi dibatasi, nggak boleh nih adminnya dodol, adminnya golek barang, adminnya nyetok barang itu enggak boleh. Harus disendiri-sendirikan. Oh, admin cuma bisa melakukan transaksi nih kalau ada customer datang, dia melayani, ya kan? Terus ngasih informasi, oh bayarnya segini dan menerima uang dah. Serta cukup kan gitu. Jadi dibatasi. Enggak boleh satu orang semuanya direkap, semua enggak boleh. Nanti nggak jadi sistem, ya kan? Nggak jadi komponen-komponen yang saling berkaitan atau saling berkumpul, nggak jadi sistem nanti. Ini bukan sistem. Kalau satu orang mengendalikan semua, itu bukan sistem. Tadi kan saya udah jelaskan sistem informasi adalah kumpulan, ya kan? Sebuah elemen-elemen nih, ya kan? Yang saling berkaitan, ya kan? Yang saling mempengaruhi juga, ya kan gitu. Jadi kalau komponen semua ini tidak berjalan, salah satu saja tidak berjalan, akan mempengaruhi yang lain. Misalkan bagian gudang nggak jalan nih, yang mempengaruhi lain. Bagian admin nanti nggak bisa jual. Bagian gudang nggak mau input barang. Berarti kan admin nanti misalkan orang tanya, Mas saya mau beli ini. Nah, saya tidak akan tahu, oh barang ini masih apa tidak, kan nggak tahu. Nah, jadi sinilah. Ya, silakan. Kalau ditanyakan, tanyakan dulu. Yuk. Kalau nggak ada, habis ini saya bagi lagi linknya, ya, siap-siap lagi masuk di kelas yang kedua, ya. Ingat ya, masuk di jadwal